Liga Akbar diancam usai ngaku diarahkan penyidik, rumah saksi kasus Vina didatangi sosok misterius. Saksi kunci kasus Vina Cirebon dan Eki, Liga Akbar Cahyana menerima ancaman setelah mengaku diarahkan penyidik saat melakukan berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016. Kini Liga Akbar telah mencabut keterangan berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah mengungkapkan ancaman yang diterima kliennya. Liga Akbar mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal. Rumah Liga pun didatangi orang tidak dikenal. Ya, ada beberapa telepon masuk, terus ada yang mendatangi rumahnya, jelas Yudia dalam program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis, 13 Juni 2024. Bagi Yudia, ancaman itu sangat mengkhawatirkan, mengingat posisi Liga pada kasus yang menyedot perhatian publik itu begitu besar. Ini sangat riskan bagi klien kami. Kita mengantisipasi sebelum terjadi apa-apa, kami melakukan upaya meminta dan memohon kepada LPSK untuk meminta pengamanan, jelasnya. Oleh karena itu, Yudia bergerak cepat memohon perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Ia tidak mau kliennya yang menjadi saksi kunci kasus di Cirebon 8 tahun silam itu mendapat tekanan hingga kekerasan dari pihak manapun. Saat ini Yudia tengah menunggu keputusan LPSK terkait permohonan itu. Ada beberapa persyaratan yang harus kami siapkan dan disahkan kepada LPSK. Ia masih menunggu, katanya. Diketahui, Ibtu Rudiana saat ini tengah santer jadi sorotan publik dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menunjukkan gelagat aneh saat menangani kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky alias Eki dan Vina Dewi alias Vina Cirebon. Segala kebohongan Ibtu Rudiana juga sempat dibongkar oleh saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar. Menanggapi hal itu, Polda Jabar memastikan bahwa Rudiana telah diperiksa penyidik. Pemeriksaan dilakukan terhadap Rudiana karena yang bersangkutan merupakan pelapor sekaligus orang tua korban. Kalau ayah Eki tentu sebagai pelapor yang melaporkan kejadian ini sudah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar, ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Kamis, 13 Juni 2024. Melansir dari Tribun News, Jules Abraham Abbas tak merinci apa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Penyidik, kata dia, masih maraton melakukan pemeriksaan dan dalam waktu dekat bakal segera dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pemeriksaan sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilanjut, tapi sampai saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin diupayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan, katanya. Perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik lama pada 2016. Semuanya baru, kasubditnya baru, penyidiknya baru, jadi semuanya serba baru, ucapnya. Diketahui, Ibtu Rudiana menunjukkan gelagat aneh saat menangani kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky alias Eki dan Vina Dewi alias Vina Cirebon. Gelagat aneh Ibtu Rudiana ini diungkap Cindy Sembiring, kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Menurut Cindy Sembiring, kejanggalan sudah tampak sejak penangkapan kliennya. Pasalnya, Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Ia lantas menyebut dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Kalau mengenai dasarnya apa, penangkapan Rivaldi, itu, mungkin dasarnya keyakinan bapaknya korban, bapaknya Eki, pungkasnya. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Malam harinya sekitar pukul 23 WIB, Rivaldi dipindahkan ke Polres Cirebon Kota. Sampai jam 5 sore, 31 Agustus 2016, dia belum ada keterangan BAP sama sekali. Untuk kasus apapun ya, dia hanya dititipkan di sel, ujar Cindy di acara Kabar Petang yang tayang pada Senin, 10 Juni 2024. Sekitar pukul 17 WIB, Rivaldi alias Ucil dipertemukan dengan 7 tersangka yang ditangkap Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon. Ia kemudian disatukan dengan 7 tersangka tersebut oleh Ibtu Rudiana. Sekitar pukul 18.30 WIB, keterangan BAP baru dibuat pertama kali oleh bapak almarhum Eki, Ibtu Rudiana, katanya. Padahal, Rivaldi tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana. Saat penangkapan 7 tersangka, Rivaldi sudah meringkuk di dalam sel. Saat pembuatan BAP, terdapat 4 daftar pencarian orang, DPO. Keempat DPO tersebut bernama Andika, Dani, Andi dan Pegi. Rudiana itu menyebutkan 4 orang DPO Andika, Dani, Andi sama Pegi. Tapi tidak pernah menyebutkan namanya Rivaldi. Rivaldi sebenarnya tidak ada di dalam DPO tersebut.
Setelah disatukan, dibuatlah BAP. Makanya Rivaldi dibuat BAP paling terakhir. Di tanggal 1 September di jam 2 siang setelah 7 tersangka itu di BAP, dibuatlah rangkaian bahwa Rivaldi menggantikan peran Andika, katanya. Seterusnya, DPO itu munculnya menjadi 3. Di dalam semua BAP, Rivaldi selalu disebut sebagai Andika. Sebelumnya, saksi Liga Akbar membongkar kebohongan Ibtu Rudiana. Karena kebohongan Ibtu Rudiana inilah, Liga Akbar mengikuti skenario penyidik mengenai adanya pengejaran, penganiayaan dan pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Di berita acara pemeriksaan, BAP, maupun saat memberikan kesaksian di pengadilan, Liga Akbar mengakui adanya penganiayaan hingga pelemparan batu tersebut. Padahal yang sebenarnya, Liga Akbar tidak mengetahui kejadian yang menimpa Vina dan Eki karena dia tidak ikut bersama mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.